Halo sahabat-sahabatku. Halo juga saudaraku. Wah, puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi di sekolah minggu. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa dulu sebelum beribadah. Ambil sikap berdoa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, mau memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, tuntun kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, siapa yang hari ini semangat untuk memuji Tuhan? Coba angkat tangan yang tinggi. Saya Lesa. Belum lihat kan? Angkat tangan yang tinggi ya. Wah, hebat. Nah adik-adik, kita mau bergandengan tangan. Kita mau memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus itu cinta loh sama kita. Siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Lese dan adik-adik semua ini cinta ya sama Tuhan Yesus. Iya, karena Dia adalah Allah kita dan kita ini anak-anaknya. Tuhan adalah pokok anggur kita dan kitalah carang-carangnya.
bersikap yang baik. Kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Adik-adik yang di rumah bisa dibantu papa mama ya untuk memberikan persembahannya via transfer, atau persembahannya disimpan dulu, dimasukkan amplop. Nanti waktu ibadah tatap muka bisa diserahkan di gereja. Kita akan memberikan persembahan sambil memujikan burung pipit yang kecil. beribadah Tuhan dan juga memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaanmu di gereja kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dan lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan baca kitab suci. Tuhan
Sedikit senang hari ini bisa ketemu sama adik-adik di rumah. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami, kiranya Engkau memberikan kami hati dan telinga yang baik supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ada anak yang melanggar perintah Allah. Nah, sehingga Tuhan menghukum mereka. Nah, tapi adik-adik tahu nggak perintah apa yang mereka langgar dan hukuman apa yang mereka terima? Nah, supaya bisa tahu, mari kita dengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang Imam Eli. Nah, ada yang tahu nggak siapa Imam Eli ini? Nah, Imam Eli adalah seorang imam besar yang melayani Allah. Imam Eli ini melayani di kemah pertemuan dan tabut perjanjian di kota Shilo. Nah, Imam Eli ini punya 2 orang anak. 2 orang namanya Hofni dan Pinehas. Siapa? Hofni dan Pinehas. Nah, Hofni dan Pinehas ini juga melayani Allah di kemah pertemuan. Nah, kemudian Lause mau ajak adik-adik untuk buka Alkitab di dalam 1 Samuel 2 ayat 12. Lause mau bacakan untuk adik-adik di rumah ya. 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab disebutkan bahwa anak-anak Eli ini adalah orang dursila. Dursila ini apa sih, Lause? Dursila ini adalah orang-orang jahat, orang-orang nakal. Nah, disebutkan di dalam Alkitab bahwa anak-anak Eli, Hofni dan Pinehas ini adalah anak-anak nakal. Nah, mereka tidak mengasihi Allah dan taat sama perintah Allah. Padahal Allah ini sudah memberitahu mereka bahwa apa yang harus dilakukan seorang imam pada korban persembahan yang akan diberikan kepada Allah. Nah, setelah diberitahu oleh Allah, tetapi Hofni dan Pinehas ini malah mengambil korban persembahan untuk dirinya sendiri buat adik-adik, padahal harusnya diberikan kepada Allah. Nah, anak-anak Imam Eli ini tidak mengajarkan yang baik pada umat Allah, tapi malah mengajak umat-umat Allah untuk berbuat dosa melawan Allah. Nah, setelah mendengar hal itu, Imam Eli ini memanggil anak-anaknya. Imam Eli memanggil dan berkata, bahwa anak-anak Imam Eli ini melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah, Imam Eli memberitahu bahwa perbuatan mereka itu salah, perbuatan mereka itu jahat. Tapi anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas ini tidak mendengarkan adik-adik, tidak mendengarkan dan malah mengulangi perbuatan yang jahat itu. Nah, Imam Eli ini tahu bahwa anak-anaknya ini terus melakukan kesalahan lagi, terus melakukan perbuatan jahat lagi. Tapi apa yang dilakukan Imam Eli? Nah, Imam Eli tidak melakukan apa-apa. Imam Eli tidak menghukum anak-anaknya yang melakukan perbuatan jahat. Setelah mendengarkan hal itu, Allah sedih adik-adik karena Imam Eli ini tidak menghukum anak-anaknya yang nakal. Kemudian Allah memerintahkan seorang nabi untuk menasehati Imam Eli. Kemudian seorang nabi ini datang kepada Imam Eli. Seorang nabi ini berkata, Imam Eli, engkau telah dipilih oleh Allah untuk menjadi imam. Tetapi mengapa engkau malah menghormati anakmu daripada menghormati Allah? Dan mengapa juga engkau mengambil korban persembahan yang seharusnya diberikan kepada Allah, tetapi engkau malah mengambil korban persembahan untuk dirimu sendiri? Nah,
benar. Kemudian Nabi itu bicara lagi sama Imam Eli. Imam Eli, engkau tidak akan menjadi imam lagi. Seluruh keluargamu juga tidak akan menjadi imam lagi. Anakmu akan mati pada hari yang sama, dan sekeluargamu tidak akan memiliki umur yang panjang. Nah, setelah mendengar hal itu, Imam Eli tidak senang ya adik-adik, tidak senang dan tahu bahwa apa yang dikatakan Nabi itu benar, bahwa Imam Eli dan keluarga akan mendapatkan hukuman. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian ada peperangan adik-adik. Peperangan terjadi antara bangsa Filistin dan bangsa Israel. Nah, dalam peperangan itu bangsa Filistin ini merebut tabut perjanjian, dan dalam peperangan itu juga Hofni dan Pinehas ini mati adik-adik. Nah, di hari yang sama Imam Eli mendengar hal itu, bahwa tabut perjanjian dan anak-anaknya Hofni dan Pinehas ini mati. Kemudian Imam Eli ini kaget adik-adik, kaget, kemudian jatuh dan mati adik-adik. Imam Eli ingin mengasihi dan menghormati Allah, tetapi Imam Eli tidak bersungguh-sungguh melakukannya. Ketika anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas ini melakukan kesalahan, melakukan perbuatan jahat, Imam Eli ini tahu bahwa anak-anaknya ini melakukan perbuatan buruk, tapi Imam Eli tidak menghukum anak-anaknya atas perbuatan jahat yang dilakukan anak-anaknya. Nah, adik-adik, mungkin mama papa menghukum atau memberikan pelajaran untuk adik-adik di rumah. Nah, itu tandanya mama papa itu mengasihi dan menghormati Allah. Nah, kemudian misal mama papa menyuruh adik-adik untuk makan sayur. Nah, itu kenapa kira-kira? Nah, itu artinya mama papa ingin adik-adik itu tetap sehat. Nah, contoh yang lain, mama papa menyuruh adik-adik untuk belajar supaya adik-adik di rumah pinter. Nah, mama papa mengajarkan kepada adik-adik untuk melakukan perbuatan yang benar supaya adik-adik dapat taat pada perintah Allah. Nah, adik-adik bisa berterima kasih kepada Tuhan dengan cara senantiasa berdoa dan taat pada perintah Allah dan perintah mama papa. Nah, firman hari ini sudah selesai. Untuk adik-adik di rumah yang kelas 1 bisa disiapkan catatan mingguannya, dan jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan ya. Nah, firman hari ini sudah selesai. Lause mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman hari ini dapat mengajarkan kepada kami supaya kami dapat taat pada perintah-Mu dan taat pada perintah mama papa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Wah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu melakukan firman Tuhan. Sekarang kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu.
seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.